Iya. Baik. Bapak Ibu, izin share screen-nya sudah kelihatankah Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya, Bapak. kita tunggu. Belum, Pak. Baik. Kelihatan. Baik, kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Coba saya izin matikan kamera dulu ya Bapak Ibu. Oh, ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya Bapak Sudah, Ibu? Pak. Sudah kelihatan jelas. Oke, baik Sudah Bapak Ibu, ada, kita Pak. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Bapak Ibu yang berada di room virtual ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Jawabnya apa Bapak Ibu? Salam gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau saya mengucapkan salam dan bahagia Bapak Ibu, balas dengan salam gitu ya Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Salam. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita mulai dengan salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu yang mikrofonnya masih nyala bisa dimatikan terlebih dahulu, mohon maaf. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita mulai dengan salam dan bahagia? Salam dan bahagia ini salam yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Melalui salam ini kita akan terus mengingat maksud tujuan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat modul 1.1 ya Bapak Ibu ya. Maksud tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai apa? Sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah, salam keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita senantiasa mengucapkan salam ini di taman siswa juga menggunakan salam dan bahagia ini Bapak Ibu, sekaligus akan mengingatkan kita untuk terus mengingat maksud dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selamat datang ya di modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional di ruang elaborasi pemahaman. Pengembang modul 2.2 ini adalah Ibu Rusyantiyo dan Ibu Jili P. Kaunang, Bapak Ibu. Beliau berdua ini adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke tahapan berikutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai keyakinan kita masing-masing, agar proses belajar kita pada sore hari ini dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita mendapatkan kebermaknaan. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak Ibu, izin untuk melanjutkan seperti pepatah lama mengatakan ya Bapak Ibu ya, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ratno Kumar Jaya. Profesi saya saat ini sebagai guru di SMA Negeri 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Bapak Ibu. Karir pelatihan saya saat ini sebagai penggerak komunitas guru belajar Nusantara, kemudian sebagai pelatih guru belajar di Yayasan Guru Belajar, sekaligus menjadi penyunting surat kabar guru belajar Nusantara.
Bapak Ibu, keterlibatan saya di PGP, program guru penggerak ini dimulai dari angkatan pertama, Bapak Ibu, sebagai pengajar praktik. Kemudian di angkatan kelima, saya menjadi fasilitator sekaligus menjadi CGP rekognisi di BPGP Jawa Timur. Setelah itu di angkatan ke-9, saya menjadi instruktur sekaligus kembali diberi amanat menjadi fasilitator di BPGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di angkatan 11 ini, saya kembali diberi amanat menjadi fasilitator di BPGP Jawa Tengah, Bapak Ibu, kemudian sekaligus menjadi instruktur menemani proses belajar Bapak Ibu di angkatan 11 ini. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin terkoneksi dengan saya, karena menurut saya sesi elaborasi pemahaman ini selain ruang belajar juga sebagai tempat silaturahmi ya Bapak Ibu ya, cari saudara, karena dari pertemanan ini akan semakin banyak praktek baik yang bisa saya pelajari dari Bapak Ibu dan bisa saya ATM di dalam ruang kelas kita Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan bisa follow saya @ratno_kumar. Bapak Ibu jangan khawatir ya, pasti akan saya follow back karena memang niatnya adalah mencari pertemanan berbagi praktek baik. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Izin untuk kembali mengingatkan komitmen belajar kita Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu diminta untuk menyalakan kamera. Kemudian yang kedua matikan mikrofon Bapak Ibu apabila belum diberi kesempatan untuk berbicara. Kemudian hadir seutuhnya, sepenuh hati dan sepenuh tubuh. Hargai waktu bersama Bapak Ibu. Nah, di sini tadi sudah sangat luar biasa ya Bapak Ibu sudah menghargai waktu bersama dengan hadir tepat waktu. Harapannya juga nanti bisa berakhir tepat waktu. Kalaupun tidak tepat waktu, saya mohon izin maksimal 15 menit ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa diperkenankan untuk membuat catatan agar konsep kunci yang mungkin Bapak Ibu perlu penguatan tidak terlupa ya Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk melakukan proses perekaman karena proses perekaman sudah dilakukan oleh BPGP Jawa Barat Bapak Ibu dan ini berkaitan dengan hak cipta ya Bapak Ibu ya. Nah terus kemudian di kesempatan modul ini Bapak Ibu kita akan maksimalkan chat ya Bapak Ibu ya, karena saya tidak mungkin memberi kesempatan Bapak Ibu untuk bisa berbicara semua di ruang virtual ini. Jadi nanti kita maksimalkan kolom chat. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan bisa resen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir ini adalah gangguan teknis dalam sesi daring seperti ini adalah hal yang biasa Bapak Ibu. Jadi saya akan memaklumi jika memang jaringan di daerah Bapak Ibu kebetulan hari ini tidak stabil dan harus mematikan kamera, silakan Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu perhatikan poin yang lain ya Bapak Ibu ya, yaitu hadir seutuhnya. Walaupun Bapak Ibu mematikan kamera, harapannya Bapak Ibu tetap hadir seutuhnya, hadir sepenuh hati dan sepenuh tubuh. Bapak Ibu, ini untuk alur pembahasan elaborasi kita, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, 10 menit pembukaan hangat, kemudian 60 menit untuk pembelajaran sosial emosional, elaborasi terkait dengan hal-hal yang ingin Bapak Ibu kuatkan gitu ya, dan 10 menit diskusi lebih lanjut atau klarifikasi, 10 menit terakhir ini adalah penutupan optimistik. Bapak Ibu nanti kita fleksibel ya Bapak Ibu ya, karena mengingat cakupan materinya sangat banyak dan saya yakin banyak hal yang ingin Bapak Ibu gali lebih dalam sehingga nanti kita bisa lebih fleksibel. Oke Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh ya Bapak Ibu ya, beberapa contoh latihan mindfulness Bapak Ibu, ada 9 di sini, tapi kita tidak akan melakukan semua ini Bapak Ibu, kita akan coba untuk mempraktikkan ini Bapak Ibu. Ya, mempraktikkan mindfulness dengan 4 pilihan Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa pilih kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan. Yang pertama Bapak Ibu bisa pilih ya, fokus pada 3 hal yang dapat Bapak Ibu lihat, dengar, dan rasakan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa memilih nih yang suka kopi, minum teh, di sebelahnya sudah ada kopi dan teh, nanti silakan bisa memilih kegiatan itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa memilih aktivitas menggambar atau membuat coretan ya, atau mewarnai, tapi fokusnya pada prosesnya Bapak Ibu, bukan pada hasil akhirnya. Dan yang keempat, Bapak Ibu juga bisa memilih kegiatan stretching atau pemanasan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan ini
Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan kegiatan ini, silakan Bapak Ibu ikuti instruksi saya ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan. Oke, kita akan sepakat memanfaatkan waktu 5 menit Bapak Ibu untuk sesi ini. Silakan Bapak Ibu bisa posisikan diri Bapak Ibu, duduk senyaman mungkin ya, posisi tegak, jangan bersandar Bapak Ibu, rileks ya. Rileks, tarik nafas dalam Bapak Ibu ya, tarik nafas, keluarkan perlahan ya, tarik nafas, keluarkan perlahan. Silakan Bapak Ibu bisa tentukan pilihannya. Bapak Ibu akan melakukan kegiatan yang mana, namun pastikan ketika Bapak Ibu memilih salah satu dari 4 kegiatan ini, Bapak Ibu melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan rasa ingin tahu saat Bapak Ibu melakukan, dengan rasa peduli dan rasa welas asih Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang memilih untuk fokus pada 3 hal yang dapat Bapak Ibu lihat, dengar, dan rasakan, bisa fokus ke sekeliling benda-benda yang ada di sekitar Bapak Ibu, fokuskan pada satu objek yang kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan, bisa lihat detail objek itu, dengarkan suara-suara yang ada di sekeliling Bapak Ibu, dan rasakan apa yang ada di sekeliling Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memilih untuk meminum teh ataupun kopi, oke, baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Gambarnya tidak terlihatkah Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Baik. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memilih untuk meminum teh atau kopi, silakan Bapak Ibu lakukan aktivitas itu dengan sungguh-sungguh ya. Dengan rasa ingin tahu, rasakan kehangatan kopi yang ada di dalam gelas Bapak Ibu saat Bapak Ibu pegang, kemudian rasakan legitnya kopi yang menempel di ujung lidah Bapak Ibu. Rasakan manisnya. Rasakan Bapak Ibu ketika aliran atau air itu membasahi rongga kerongkongan Bapak Ibu, rasakan setiap sentuhannya. Dan bagi Bapak Ibu yang memilih untuk menggambar atau membuat coretan-coretan, fokus pada setiap gambar yang Bapak Ibu buat, garis-garis yang Bapak Ibu buat, ya, coretan-coretan yang sudah Bapak Ibu buat, tidak perlu fokus pada hasil akhirnya. Rasakan setiap garis-garis yang Bapak Ibu buat ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memilih kegiatan stretching, silakan bisa lakukan secara sungguh-sungguh Bapak Ibu. Pastikan setiap gerakannya ya terjadi kontraksi ya Bapak Ibu ya. Otot-ototnya agar tertarik, agar Bapak Ibu bisa lebih terasa apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal itu. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu melakukan secara sungguh-sungguh, fokus dengan rasa ingin tahu, saat ini juga dengan rasa peduli dan rasa welas asih. Baik, cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kembali fokus ke dalam layar. Baik Bapak Ibu, kegiatan mana nih yang Bapak Ibu pilih? Boleh tulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Boleh ditulis di kolom chat kegiatan mana saja yang Bapak Ibu pilih, 1, 2, 3, atau 4 nih Bapak Ibu. Oke. Nah, ini banyak yang pilih kegiatan nomor 2 ya. Terus oke, nomor 2 baik. Bapak Ibu
Ada nggak apa perbedaan yang Bapak Ibu rasakan? Adakah perbedaan pada tubuh, pikiran, dan perasaan setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan mindfulness Bapak Ibu? Oke, lebih tenang ya. Terus kemudian apalagi nih? Ada yang mau menyampaikan secara langsung boleh Bapak Ibu sambil saya baca di kolom chat. Boleh raise hand silakan. Lebih lega, rileks, lebih fokus ya. Oke, tenang dan rileks. Nah, ini oke baik. Baik Bapak Ibu, menarik sekali nih yang ada di kolom chat ya, lebih fokus kembali, lebih menikmati ya. Apalagi kita seharian penuh dengan kegiatan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, oke, itu adalah salah satu pilihan ya kegiatan mindfulness yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya. Lebih tenang, lebih santai. Nah, ini di kolom chat nih, suka ya kalau di Jawa Barat itu sangat interaktif Bapak Ibu, pesertanya luar biasa sekali. Ini salah satu alasan saya untuk terus kembali ke Jawa Barat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih yang sudah merespon di kolom chat Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi saat kita berjeda Bapak Ibu dan melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran? Yang terjadi Bapak Ibu, saat kita berjeda, saraf parasimpatik kita menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan mempertajam fokus Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya Bapak Ibu, napas semakin terkontrol, mengurangi kecemasan atau tingkat stres dan mendukung kekuatan otak bagian atas ya, korteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi dan kesadaran. Dan hal ini Bapak Ibu ya, kita melakukan sebuah kesadaran penuh atau mindfulness itu sebetulnya bisa dilatih Bapak Ibu. Bisa dilatih dan bisa dikembangkan karena ini bagian dari keterampilan Bapak Ibu. Dan ini dilakukan oleh neuroplasticity Bapak Ibu, kemampuan otak kita. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa dorong setiap kali kita merasa lelah gitu ya ataupun merasa kurang fokus, Bapak Ibu bisa melakukan berbagai kegiatan tadi untuk bisa kembali fokus ya, untuk bisa kembali mindful, penuh hadir penuh dengan kesadaran. Bapak Ibu bisa lihat ini Bapak Ibu ya terkait dengan bagian ini ya segitiga ini Bapak Ibu bisa cermati di sini Bapak Ibu bisa melihat kesadaran penuh ini Bapak Ibu, mindfulness ini itu menjadi dasar Bapak Ibu atau menjadi pondasi dalam pembelajaran sosial emosional. Ketika kita mampu mendorong kesadaran penuh atau mindfulness, itu akan lebih mudah kita dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Mulai dari kompetensi kesadaran diri, kesadaran manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, maupun pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dengan kesadaran penuh ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembelajaran sosial emosional, harapan yang ingin dicapai ini adalah mencapai well-being atau kesejahteraan psikologis murid-murid kita, termasuk kita yang ada di dalam ekosistem sekolah itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita kembali mengingat nih ya, Bapak Ibu ini CGP sebagai pemimpin pembelajaran ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu tentu punya tantangan untuk apa? Untuk memodelkan, untuk senantiasa belajar dan membangun kolaborasi. Salah satunya untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran penuh berlandaskan perhatian, ya, rasa ingin tahu, kepedulian, dan welas asih sebagai dasar dalam mengembangkan pembelajaran dan pengajaran KSE bagi dirinya, bagi diri kita dulu nih Bapak Ibu, karena kalau kita sudah tuntas dengan diri kita ya baru kita bisa melakukan pengajaran itu ke keluar seluruh individu, murid dan orang dewasa lain di dalam ekosistem sekolah. Dengan demikian nanti akan terwujud lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan dapat mendorong peningkatan kompetensi akademik dan well-being murid-murid kita, Bapak Ibu. Nah,
PSE ini Bapak Ibu berkaitan erat dengan tujuan pendidikan kita saat ini, yaitu mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, kita nanti akan coba uraikan Bapak Ibu apa sih koneksi antara PSE ini dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu ingin tahu ya, gambaran murid yang well-being itu yang seperti apa sih? Nah, sebuah kondisi individu Bapak Ibu, well-being ini sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian dia dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya Bapak Ibu. Dia sadar secara utuh dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia putuskan. Dia dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Dia memiliki tujuan hidup, ya. Kemudian dia mampu membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Ya. Kadang kan kita sering tanya nih ya ke murid-murid atau bahkan ke dalam diri kita. Bapak Ibu sering tanya, apa sih cita-cita kalian gitu ya? Kan sering ya tanya ke murid-murid ya. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya dalam diri Bapak Ibu, cita-cita saya apa? Ya, Bapak Ibu sebagai pendidik nih, memiliki senantiasa bertanya cita-cita muridnya. Tapi ketika Bapak Ibu bertanya dalam diri kita tuh punya cita-cita nggak? Jangan sampai Bapak Ibu sering tanya ke murid-muridnya, ya, ke murid-muridnya, tanya cita-citanya apa, tapi Bapak Ibu sebagai pendidiknya itu tidak punya cita-cita. Nah, ini jangan-jangan kita belum well-being nih Bapak Ibu. Ini jadi tantangan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah gambaran well-being, di mana sebuah kondisi individu yang mampu melakukan hal-hal ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kembali mengingatkan terkait dengan guru penggerak ya. Guru penggerak di sini adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, secara menyeluruh. Jadi tidak hanya secara cipta saja, secara pikiran Bapak Ibu ya. Jadi yang penting anak itu pinter, tapi kita abe dengan sikapnya, dengan kecerdasan sosial emosionalnya. Jadi tidak seperti itu. Di sini kita melihat tumbuh kembang murid ini secara holistik. Jadi tidak hanya kemampuan kognitifnya saja. Kemudian Bapak Ibu sebagai guru penggerak atau sebagai calon guru penggerak harus aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikannya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini kemarin juga sudah Bapak Ibu upayakan ya, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi sampai sekarang masuk ke pembelajaran sosial dan emosional. Serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menjadi teladan, ini juga kata kuncinya Bapak Ibu untuk mengembangkan KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini menjadi tantangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat Bapak Ibu memilih terlibat dalam pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu akan menjadi pusat perhatian. Jangan sampai ya ketika Bapak Ibu menjadi pusat perhatian, yang tampak itu adalah hal-hal yang negatif. Nah, di sini nanti tidak akan muncul keteladanan. Itu dorongannya ya Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu sadar bahwa oh ya gitu ya. Ketika sudah memilih terlibat di sini, artinya pusat perhatian guru-guru yang lain itu akan ada dalam diri kita, sehingga kita harus senantiasa menjadi teladan untuk apa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Izin untuk menyampaikan kompetensi lulusan Bapak Ibu untuk kembali mengingatkan terkait dengan tujuan belajar kita juga di sesi modul 2.2 ini. Yang pertama, guru penggerak secara aktif menempatkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kemudian yang kedua, guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman agar dapat memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Kemudian Bapak Ibu, untuk capaian umumnya ada dua hal yang perlu kita tekankan juga. Yang pertama, guru penggerak mampu secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being. Kemudian yang kedua, guru penggerak paham dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga seluruh individu di sekolah
dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesadaran psikologis well-being secara optimal. Untuk capaian khususnya Bapak Ibu, nah di sini lebih spesifik ya terkait dengan capaian belajar kita di modul 2.2 ini, harapannya Bapak Ibu menjelaskan urgensi pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Jadi Bapak Ibu sudah tahu nih alasannya kenapa di sekolah ini perlu penciptaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka CASEL Bapak Ibu, kolaboratif for academic, social, and emotional learning, yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep kesadaran penuh, mindfulness. Ya, Bapak Ibu diminta untuk mendemonstrasikan, yang artinya senantiasa mempraktikkan ya Bapak Ibu ya, untuk bisa mindful sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional. Yang keempat, menjelaskan cara implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah, yaitu melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek pengajaran guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, ini juga beberapa ada pertanyaan terkait dengan bagaimana implementasi pembelajaran sosial emosional. Nanti akan kita coba elaborasi ya Bapak Ibu ya. Oke. Tujuan belajar kita hari ini Bapak Ibu mengelaborasi dan menguatkan pemahaman konsep dan penerapan modul 2.2 di dalam ekosistem sekolah. Bapak Ibu, ada 4 nih terkait dengan topik yang akan kita pelajari bersama ya untuk sore hari ini. Yang pertama, mulai dari pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu sudah belajar juga di LMS mengenai definisi dan tujuan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah belajar juga tentang 5 kompetensi sosial emosional. Ya, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu juga belajar tentang mindful ya Bapak Ibu ya. Oke. Tentang mindful. Di sini Bapak Ibu ya, mindful itu apa? Fokus ya, memberikan perhatian, fokus atensi yang disengaja sekarang atau saat itu, saat Bapak Ibu melakukan aktivitas itu dengan rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, serta disertai dengan rasa peduli dan welas asih. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu belajar juga tentang implementasi PSE, pengajaran KSE secara spesifik dan eksplisit, kemudian terintegrasi dalam pembelajaran praktik mengajar dan kurikulum, penciptaan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Dari 4 ini Bapak Ibu, bagian mana yang saat ini Bapak Ibu merasa butuh sekali nih dielaborasi gitu? Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu A, B, C, atau D. Oke. Baik. D semua ya Bapak Ibu ya. D, ada yang B juga. Oke, nanti kita bahas yang D. Oke, ya. Bapak Ibu, karena sesi ini adalah sesi elaborasi, tidak mungkin saya bisa paparkan semua karena ada 90 slide Bapak Ibu ya, 90 lebih slide, jadi tidak mungkin kita bahas satu-satu, tapi kita akan coba fokus ke bagian yang sangat ingin Bapak Ibu elaborasi gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas responnya, sudah saya tulis ya, tadi banyak yang D dan ada beberapa yang mengetik B gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai dulu ya. Nanti setelah merespon pertanyaan dari Bapak Ibu di sesi ini, kita akan fokus ke bagian yang memang sangat ingin Bapak Ibu elaborasi. Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan maksud pendidikan ya, menurut Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya sudah Bapak Ibu pelajari di modul 1.1.
Ya, nah ini kita akan kembali mengingatkan apa sih maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak ya, yang ada dalam diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ya, maupun sebagai anggota masyarakat. Tangkap kata kuncinya Bapak Ibu, keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mewujudkan anak-anak ya Bapak Ibu ya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, PSE ini dibutuhkan Bapak Ibu. Ya, PSE ini dibutuhkan. Nah, ini kaitannya Bapak Ibu, maksud tujuan pendidikan kita dan PSE itu sendiri. Kenapa? Karena melalui PSE ini kita akan mampu mewujudkan kesejahteraan psikologis anak atau well-being. Tentunya dengan kita mampu mewujudkan kesejahteraan psikologis anak-anak, well-being anak-anak, tentu mereka akan mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan karena mereka mampu mengenal diri mereka, mengelola emosi mereka, membangun jejaring mereka dengan keterampilan dengan kompetensi sosial emosional, keterampilan berrelasi ya Bapak Ibu ya. Dan masih banyak yang lainnya. Sehingga menyiapkan murid-murid kita itu sebagai manusia Bapak Ibu secara individu anggota masyarakat Bapak. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke. Izin saya matikan dulu ya mikrofonnya ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Pendidikan budi pekerti sebagai dasar pendidikan. Nah, ini kita juga kembali flashback nih mengingat modul 1.1 ya Bapak Ibu ya, tentang pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik Bapak Ibu. Dan ketika kita bicara tentang budi pekerti, tentang watak Bapak Ibu, ini adalah sebagai hasil dari pembelajaran budi pekerti. Bersatunya budi, gerak pikiran, ya, kemudian rasa, dan karsa atau kemauan Bapak Ibu, sehingga menimbulkan pekerti, tenaga, olahraga atau karya. Ketika kita telah lebih dalam Bapak Ibu, pembelajaran budi pekerti ini mendorong kita untuk apa? Untuk melakukan kebersihan budi gitu ya. Atau istilahnya meluhurkan budi. Kebersihan budi adalah bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Jika kita senantiasa melakukan proses ya Bapak Ibu ya, pembelajaran murid-murid kita terkait dengan cipta, tajamnya pikiran, rasa, memperhalus perasaan mereka, hati mereka, dan mendorong karsa, ya, menumbuhkan kemauan, motivasi intrinsik yang kuat di dalam murid-murid kita, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, perilaku, ya, karya yang muncul dari murid-murid itu adalah sebuah kebijaksanaan Bapak Ibu, ya, membawa mereka pada kebijaksanaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah tujuan dari pendidikan kita, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Pelajar yang sepanjang hayat, yang kompeten, karakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, itu sangat berkaitan erat dengan PSE Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu kita bicara pada bagian dimensi bergotong royong. Ada nggak kaitannya dengan kompetensi sosial emosional, Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada ya. Apa nih yang muncul apa dalam bayangan Bapak Ibu? Keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi, kesadaran sosial ya Bapak Ibu ya. Kesadaran sosial. Oke, nah itu pemantiknya Bapak Ibu. Nanti akan kita telah bersama-sama. Kaitannya apa sih gitu ya? Secara spesifiknya, secara detailnya dan dampaknya gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu, tapi ini saya ambil beberapa dan mungkin juga tidak bisa kita bahas semua gitu ya Bapak Ibu ya.
Ini pertanyaan yang saya taruh paling atas itu pertanyaan yang sering muncul. Yang sering muncul berkaitan dengan kaitannya antara pembelajaran sosial dan emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terus ada juga tambahan pertanyaannya yang mengatakan apakah bisa pembelajaran diferensiasi dan PSI itu dilakukan dalam satu kali pertemuan. Ya, banyak, ada beberapa sih, nggak banyak, tapi itu muncul hampir di beberapa daerah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kita perlu refleksi nih terkait dengan penguasaan kompetensi modul sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 5 keputusan masuk akal yang bisa diambil dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan 5 keputusan masuk akal itu yang kemudian menjadi pondasi kita dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Masih ingat nggak Bapak Ibu 5 keputusan masuk akal itu? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kemudian yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Kemudian yang ketiga, asesmen berkelanjutan. Nah, di sini Bapak Ibu, kaitannya pada keputusan yang keempat, yaitu lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengundang murid untuk belajar. Lingkungan yang seperti apa dalam benak Bapak Ibu? Tentunya kan lingkungan yang nyaman untuk belajar, yang apresiatif, suportif, gitu ya. Tidak ada perundungan, mereka bisa merasa saling memiliki dan diterima dalam ruang kelas. Itu adalah keterkaitannya Bapak Ibu. Ketika kita mampu mewujudkan pembelajaran sosial emosional atau meningkatkan kompetensi sosial emosional dalam murid-murid kita, tentu poin keempat ini, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar, itu akan mampu Bapak Ibu ya mendorong kita memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Dan yang kelima ini manajemen kelas yang efektif, itu juga Bapak Ibu sebetulnya sudah dimodali dulu di modul 1.4 yang kemudian itu akan membantu kita dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi karena mereka sudah punya keyakinan kelas Bapak Ibu ya, manajemen kelas yang lebih efektif. Itu kenapa modul-modul dalam PGP ini Bapak Ibu itu sangat berkaitan, tidak ada yang berdiri sendiri. Itu saling berkaitan dan saling menguatkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dari 5 kompetensi sosial emosional, kompetensi manakah yang minimal harus ada terintegrasi dengan proses belajar mengajar? Bapak Ibu, tidak ada standar yang mengharuskan ya kompetensi mana saja, tapi ini justru menjadi tantangan kita. Tantangan kita bagaimana kemudian kita mampu menumbuhkan 5 KSE ini Bapak Ibu. Lah dasarnya apa? Dasarnya Bapak Ibu bisa melakukan asesmen Bapak Ibu atau bisa melihat dari hasil rapot pendidikan. Kompetensi sosial emosional mana yang perlu ditingkatkan? Misalnya Bapak Ibu melakukan observasi, pengamatan di ruang kelas. Kelas ini kok kayaknya kok sangat individualis ya. Gimana ya caranya menumbuhkan kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Itu Bapak Ibu bisa dorong melalui aktivitas yang Bapak Ibu rencanakan. Jadi tidak ada standar harus dari kelima ini mana yang perlu. Semuanya Bapak Ibu didorong untuk semuanya bisa ditumbuhkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, oke. Ini nih kita munculkan di Oke, terima kasih responnya Bapak Ibu. Terus kemudian bagaimana cara melatih mindful Bapak Ibu ya. Nah, ini saya coba. Oke. Bapak Ibu, kita lompat tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kita lompat ke bagian yang ditanyakan oleh rekan-rekan. Bagaimana Bapak? Tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Baik. Kita akan merespon dari beberapa pertanyaan CGP ya. Nanti karena kalau kita runut itu akan kesulitan Bapak Ibu.
Ini tadi pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua terkait dengan 5 KSE. Nah, 5 KSE ini Bapak Ibu, masih ada juga pertanyaan yang muncul ya di Google Form yang kemarin saya share berkaitan dengan saya belum tahu Pak 5 KSE gitu ya secara spesifik gitu. Nah, padahal sebetulnya bisa Bapak Ibu cermati bagian-bagian ini ya yang sudah diuraikan juga di dalam LMS Bapak Ibu gitu ya. Terus ada pertanyaan, Pak, antara kesadaran sosial dengan keterampilan berelasi itu bedanya apa? Bedanya ini Bapak Ibu. Kalau kesadaran sosial itu bagaimana kita mengasah kemampuan atau kompetensi murid untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang dari latar belakang berbeda Bapak Ibu, baik itu secara budaya maupun konteks yang berbeda-beda lainnya Bapak Ibu. Jadi lebih menekankan pada proses pemahaman, memahami dan berempati atas perbedaan latar belakang itu Bapak Ibu. Terus kemudian keterampilan berrelasi Bapak Ibu. Kalau keterampilan berrelasi ini itu adalah bagaimana kemampuan murid untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Membangun hubungan positif, mereka membangun kerjasama dalam tim, bagaimana keterampilan mereka. Dan melakukan resolusi konflik. Jadi nangkep ya Bapak Ibu ya, kalau kesadaran sosial itu penekanannya ada pada memahami ya, saling memahami dan berempati. Kayak kalau di kasusnya Pak Eling itu siswa yang kemudian diminta untuk mewakili lomba di sekolahnya, tapi Pak Eling tidak bisa berempati tuh ya kan. Pokoknya ya kalau tidak bisa ulangan berarti kamu nggak ikut ulangan gitu. Nah, itu kan kompetensi kesadaran sosialnya kurang ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa memahami posisi anak-anak tersebut. Padahal kan dia juga lomba demi nama baik sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita kaitkan kasus filing udah selesai semua Bapak Ibu ya. Karena memang sangat relate gitu ya. Kasusnya filing itu sangat kontekstual gitu. Seperti halnya kasus yang terkait dengan keterampilan berelasi itu, ya kan, Pak Eling diminta untuk revisi, dia nggak mau revisi, ya kan, pokoknya saya nggak mau revisi, silahkan wakil ketua revisi gitu. Itu kan mempengaruhi ya keterampilan berelasi, merespon yang kemudian justru akan membuat renggang hubungan mereka baik dengan rekan satu timnya maupun dengan kepala sekolahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus kemudian Bapak Ibu, terkait dengan mindful ya Bapak Ibu ya, pertanyaan yang ketiga terkait dengan mindful. Kita akan ke sini Bapak Ibu ya. Bagaimana mengasah atau melatih keterampilan mindful anak-anak? Sebetulnya mindful itu nggak mindfulness itu tidak hanya untuk anak-anak Bapak Ibu, tapi untuk kita pun kita harus senantiasa melatih itu Bapak Ibu gitu ya. Karena dengan mindful ini Bapak Ibu akan mampu mendorong kita untuk melakukan segala aktivitas itu secara sepenuh hati Bapak Ibu. Oke, nah ini nih Bapak Ibu ya. Oke, nah cara melatihnya bagaimana di sini nih Bapak Ibu ya. Saya juga dapat titipan dari pengembang modul. Jangan sampai nanti kalau setelah sesi elaborasi rekan-rekan CGP itu hanya tahu teknik stop saja, ya kan? ini ultimatum Bapak Ibu ya, ultimatum dari pengembang modul. Kenapa? Karena teknik stop itu sebetulnya salah satu cara saja Bapak Ibu ya untuk mengajarkan kompetensi sosial emosional. Dan sebetulnya masih banyak cara-cara yang lain yang bisa kita gunakan untuk kayak misalnya mendorong anak untuk kembali fokus ya, mindful terhadap aktivitas yang akan kita lakukan. Oke, koneksinya terputus lagi. Sebentar Bapak Ibu. Nah, baik, sebetulnya ini sudah muncul sih Bapak Ibu di bagian awal penjelasan itu Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan untuk
kita bisa mindfulness Bapak Ibu, bisa hadir sepenuhnya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 9 kegiatan Bapak Ibu, kita bisa ajak murid-murid itu untuk melakukan kegiatan ini Bapak Ibu. Bisa menggunakan jurnal tulisan ya Bapak Ibu ya. Apapun yang ada dalam pikiran mereka, perasaan mereka yang saat itu muncul, bisa mereka tuliskan Bapak Ibu. Atau mendengarkan atau memainkan alat musik. Nah, ini 9 kegiatan ini bisa kita dorong Bapak Ibu. Dan itu bisa menjadi opsi atau pilihan sesuai dengan minat murid kita Bapak Ibu. Jadi tidak harus Bapak Ibu melakukan kegiatan stop saja gitu ya, tapi kita bisa melakukan beberapa kegiatan ini Bapak Ibu. Dan caranya bagaimana? Ya kita harus berlatih, senantiasa melakukan itu Bapak Ibu. Melakukan itu agar murid-murid bisa fokus. Dan ini juga menjawab pertanyaan yang bagian bawah ya, terkait dengan Pak, kemarin saya sudah menerapkan nih kegiatan mindfulness dengan teknik stop, dengan iringan musik, tapi anak-anak itu kok malah kayak nggak bisa tenang gitu ya, ganggu teman-teman yang lain gitu. Nah ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu, ketika kita akan melakukan kegiatan mindfulness Bapak Ibu, kita betul-betul secara sadar penuh Bapak Ibu meninggalkan semua aktivitas ya. Kita sadarkan itu dulu ke murid-murid kita ya. Kita harus fokus ketika akan melakukan kegiatan itu. Dan biasanya Bapak Ibu, murid itu melakukan respon seperti itu karena belum terbiasa. Karena itu biasanya baru dilakukan. Saya masih ingat ketika saya menggunakan komunikasi efektif Bapak Ibu, iMessage. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi keterampilan berelasi. Di modul itu ada, di modul ini ada Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Bayangkan, ketika saya mengungkapkan perasaan saya, bahwa saya ini sedih loh ketika kalian tidak menghargai Bapak yang ada di depan ini, responnya apa Bapak Ibu? Anak-anak itu pura-pura nangis. Gitu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, itu kalau kita lepas kontrol kan pinginnya, wah nabok gitu ya Bapak Ibu. Tapi kan kita kembali ingat gitu loh. Oh iya, saya ini transisi gitu ya. Dulu yang mungkin saya keras, kemudian kita berupaya dengan cara yang berbeda, itu tidak sepenuhnya bisa langsung diterima Bapak Ibu. Pasti butuh waktu, butuh proses. Murid-murid itu menilai Bapak Ibu, ini Bapak guru itu serius nggak nih? Atau hanya coba-coba saja? Itu mereka menilai. Sehingga kita perlu konsisten Bapak Ibu. Kita perlu konsisten, menerapkan, mempraktikkan apa yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu. Dan itu akan berlahan diterima, termasuk kegiatan mindfulness ini Bapak Ibu. Jadi kita perlu dorong dulu Bapak Ibu, berikan pemahaman bahwa kegiatan ini adalah kegiatan untuk melatih fokus kita, jadi silakan bisa fokus ya. Coba yang masih main bolpen, bisa taruh dulu bolpennya di atas meja. Nah itu bisa seperti itu Bapak Ibu, kita dorong seperti itu. Nah terus kemudian, oke, nah ini kalau kita bahas semua pertanyaan tidak akan selesai. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Tadi pertanyaan ini sudah menjawab sih pertanyaan yang kedua ya. Karena kenapa pertanyaannya tidak saya munculkan semua Bapak Ibu? Karena ada pertanyaan yang sebetulnya bisa terjawab pada sesi paparan ini Bapak Ibu. Pada sesi paparan ini bisa terjawab. Itu kenapa kemudian tidak saya bahas semua. Nah, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Izin untuk melanjutkan dulu Bapak Ibu agar nanti kita bisa masuk ke bagian yang Bapak Ibu harapkan, yaitu tentang implementasi PSE gitu ya. Kita lanjut dulu. Tapi tadi kita sudah bahas tentang mindful ya Bapak Ibu ya. Karena mindful itu kata kuncinya nanti ada 4 ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita ulas juga di bagian miskonsepsi. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang manfaat PSI itu apa sih Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu, pencapaian pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional ini Bapak Ibu, dalam jangka pendeknya ya, ini ada dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya peningkatan 5 KSE Bapak Ibu. Jadi kemampuan kesadaran dirinya itu akan semakin meningkat ya, 5 KS ini, keterampilan relasinya akan meningkat, manajemen dirinya akan meningkat, kemudian lingkungan belajar yang suportif, terus peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respect dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Kemudian jangka panjangnya Bapak Ibu,
peningkatan perilaku positif, ya. Penurunan perilaku negatif, harapannya sih tidak ada lagi terjadi bullying seperti itu Bapak Ibu ya, karena mereka sudah memiliki kesadaran kesadaran sosial ya Bapak Ibu ya. Mereka bisa lebih berempati dengan perasaan rekan-rekannya dan sebagainya. Kemudian penurunan tingkat stres. Nah, ini murid-murid kita ya bisa lebih stabil. Ya, kemudian peningkatan performa akademik, hasil belajarnya itu bisa lebih meningkat karena dalam proses pembelajarannya itu mampu mewujudkan lingkungan yang positif. Nah, di sini Bapak Ibu yang tadi ya kita skip dulu Bapak Ibu, kita masuk ke miskonsepsi karena ini bagian yang perlu Bapak Ibu pahami juga. Miskonsepsi yang terjadi di rekan-rekan kita Bapak Ibu tentang PSE. PSE ini hanya tentang teknik stop dan ice breaking untuk membuat murid tenang dan fokus sehingga ada pertanyaan mana yang harus diajarkan dulu, PSE atau KSE. Kemudian PSE hanya dapat dilakukan secara terpisah dari pembelajaran, memerlukan waktu khusus dan tambahan sehingga cukup dilakukan jika ada waktu sisa saja. Padahal Bapak Ibu, pembelajaran sosial dan emosional ini tidak terbatas tentang teknik atau kegiatan saja, tetapi tentang paradigma, tentang kerangka kerja, framework, proses untuk mewujudkan pembelajaran kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Ketika kita bicara tentang komunitas sekolah Bapak Ibu, itu tidak hanya tentang murid dan guru ya, tapi juga tentang pemimpin sekolah, tentang GTK, orang tua hingga komunitas yang ada di sekeliling sekolah agar dapat belajar dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. PSE ini Bapak Ibu selaras dengan konsep pendidikan holistik ya. Tadi di awal sudah kita bahas nih tentang cipta, rasa dan karsa serta raga. Di dalam modul 2.2 ini hanya mengelaborasi 4 area implementasi. Karena sebetulnya Bapak Ibu, PSE ini secara implementasinya itu ada 10 sistematis Bapak Ibu, 10 area yang bisa dikembangkan, tapi oleh pengembang modul hanya dikembangkan 4 area saja. Nah, nanti akan kita munculkan. Kemudian, teknik stop Bapak Ibu atau permainan ice breaking dapat melatih kesadaran sebagai dasar KSE. Itu betul Bapak Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan. Dalam kondisi tubuh, pikiran, dan perasaan yang nyaman dan adanya kemampuan regulasi diri, maka pembelajaran juga lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi ini bisa Bapak Ibu terapkan, baik mulai dari awal kegiatan ya, saat mulai bagian pembukaan, misalnya setelah istirahat mereka padat kegiatan ya, mulai dari kantin, bermain dan sebagainya. Bagaimana kita mengembalikan fokus itu bisa dengan teknik stop maupun dengan ice breaking. Kita perlu memahami bahwa PSE juga berkaitan dengan kemampuan pendidik atau orang dewasa di sekolah dalam mengelola aspek sosial dan emosional, kebijakan sekolah yang menerapkan budaya positif, integrasi subelemen dan elemen profil pelajar Pancasila. Nanti kita juga akan tekankan Bapak Ibu, alasannya kenapa sih ketika kita akan menerapkan pembelajaran sosial emosional itu justru harus dimulai dari orang dewasa yang ada di sekeliling sekolah Bapak Ibu. Mulai dari Bapak Ibu guru, kemudian tenaga pendidik dan orang-orang dewasa yang ada di sekolah. Alasannya apa? Nanti kita akan kupas Bapak Ibu. Kemudian miskonsepsi berikutnya Bapak Ibu tentang mindfulness atau berkesadaran penuh hanya tentang teknik stop atau praktik meditasi saja. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi ya ada pertanyaan tentang mindfulness dan beberapa kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan, tapi dengan catatan Bapak Ibu perlu memperhatikan 4 aspek. Yang pertama, perhatian yang disengaja. Kemudian yang kedua, di sini sekarang saat Bapak Ibu melakukan kegiatan tersebut dengan rasa ingin tahu dan welas asih Bapak Ibu. Pada dasarnya, semua kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan keempat hal tersebut dapat melatih kesadaran penuh Bapak Ibu. Jadi misalnya nih Bapak Ibu mengajak minum, yuk kita minum air yang kita bawa, rasakan ya setiap proses ya. Misalnya ya dengan seperti tadi, coba rasakan sejuknya botol air yang ada di dalam genggaman tangan kita.
terus coba berlahan minum, rasakan sejuknya air yang menempel di dinding bibir-bibir kita, ya kan? Itu bisa Bapak Ibu. Mereka akan melatih fokus, ya. Itu salah satu kegiatan mindfulness yang sebetulnya tidak hanya menggunakan teknik stop saja Bapak Ibu atau meditasi. Kemudian KSE hanya diajarkan oleh guru BK. Nah, ini juga miskonsepsi ya Bapak Ibu ya, oleh wali kelas atau guru agama saja. Tadi saya sudah tekankan bahwa PSE ini Bapak Ibu, pembelajaran kompetensi sosial emosional ini untuk mendukung tumbuh kembang anak secara holistik sehingga peran pendidik menjadi teladan menerapkan pembelajaran yang mendorong tumbuhnya dan perkembangan aspek sosial emosional. Jadi kita akan menjadi teladan Bapak Ibu, akan menjadi contoh bagi murid-murid kita bagaimana kita manajemen diri, ya kan, memiliki kesadaran diri, keterampilan berelasi, bagaimana kita merespon ketika murid-murid kita marah, itu mereka akan mencontoh, ya, mencontoh KSE yang ada di dalam diri kita. Perilaku kita itu menjadi teladan bagi mereka. Makanya kita harus mampu mengembangkan KSE ini juga di dalam diri kita. Kemudian PSE lebih cocok untuk diterapkan di anak usia dini. Nah, ini juga muncul di dalam pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu, pembelajaran PSE ini tidak hanya untuk anak usia dini Bapak Ibu. Ya, pembelajaran sosial emosional ini tentang pembelajaran untuk tumbuh kembang holistik agar anak memiliki keterampilan hidup. Ya, keterampilan hidup untuk dapat memiliki kesadaran diri, manajemen diri. Karena kita Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki keterampilan hidup, ya, dikit-dikit marah gitu ya. Kira-kira ada nggak yang mau berteman dengan kita? Ya, KSE ini adalah keterampilan hidup yang memang harus kita senantiasa ajarkan, tidak hanya pada anak usia dini, tapi seluruh, ya, seluruh usia. Jenjang SMP, SMA, bahkan saat kita dewasa pun akan terus belajar mengembangkan kompetensi ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, 10 indikator implementasi social emotional learning secara sistemis di sekolah itu sebetulnya bisa dilakukan dengan 10 ini, tapi kita fokus pada 4 ini, eksplisit ya, kemudian sel integrasi bersama ini kegiatan akademik, kemudian supportive school Bapak Ibu dan classroom, dan satunya lagi fokus pada orang dewasa social emotional learning. Nah, ini ada 4 ini yang kita tekankan Bapak Ibu, dan di sini juga ada yang muncul tentang bagaimana pelibatan keluarga. Nah, di sini sebetulnya ada Bapak Ibu authentic family partnership, tapi nanti kita akan bahas tentang bagaimana pelibatan orang tua di dalam modul 3.3 dan itu akan sangat menarik Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sepertinya di bagian ini Bapak Ibu, apa itu pembelajaran sosial emosional? Saya hanya akan memberikan kata kuncinya saja, Bapak Ibu, sambil saya sebentar. Baik. Yang mikrofonnya masih nyala, mungkin bisa minta tolong dimatikan dulu. Oke, baik, terima kasih. Oke. Kita lanjut sini dulu, Bapak Ibu. Saya hanya akan menyampaikan kata kuncinya saja Bapak Ibu tentang pembelajaran sosial emosional, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat hafal definisi dari pembelajaran sosial emosional. Namun hal yang perlu kita tekankan Bapak Ibu bahwa proses pembelajaran sosial emosional ini harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Ya, komunitas sekolah ini ya tadi Bapak Ibu tidak hanya tentang murid tapi tentang guru, tenaga pendidikan, dan ibu kantin juga menjadi bagian dari komunitas sekolah Bapak Ibu, ya, yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi nggak bisa kita kemudian berpikir saya sudah menjadi guru penggerak, pasti bisa menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas, tapi
pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya cukup diajarkan, tapi juga diberi teladan Bapak Ibu. Bagaimana lingkungan atau ekosistem sekolah itu mampu membentuk aspek sosial emosional yang positif, ya, memberi gambaran terhadap anak. Nah, terus kemudian 3 aspek pendekatan ini Bapak Ibu dalam PSE ada whole child, ya, pribadi yang utuh. Kita melihat murid itu Bapak Ibu, kalau Ki Hajar Dewantara itu melihat olah cipta, akal, olah rasa, ya, emosi, olah karsa, motivasi, niat, keputusan atau kehendak, kemudian olahraga, aksi atau tindakan. Kita melihat secara utuh Bapak Ibu, tidak hanya melihat salah satu bagian saja. Misalnya yaitu tadi ya, misalnya Bapak Ibu hanya fokus pada kepintaran anak saja, tapi kita tidak pernah ajarkan tentang rasa, ya, memperhalus perasaan dia, hati dia, sehingga dia bisa lebih berempati, mampu mengontrol emosinya. Ini menjadi bagian kita. Kita melihat murid-murid itu secara utuh, pribadi yang utuh. Kemudian Waldai, PSE meningkatkan praktek pembelajaran terintegrasi sepanjang hari, tercakup dalam semua area kurikuler Bapak Ibu. Semua orang akan menggunakan kesempatan untuk mencontohkan, mengajarkan, dan memperkuat pengembangan kompetensi sosial dan emosional secara berkelanjutan dan selalu Bapak Ibu. Waldai, selalu berkelanjutan. Dan yang terakhir, World School menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, saling menghormati, yang diatur dengan baik, suportif, dan engaging Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, di sini kita mulai dari pintu masuk, pintu masuk sekolah, gerbang, itu kita sudah harus Bapak Ibu memunculkan rasa nyaman, bagaimana Bapak Ibu guru menyambut murid-murid kita. Itu menjadi poin penting Bapak Ibu. Murid itu akan merasa nyaman ketika disambut dengan penuh senyuman, penuh kehangatan, gitu ya. Kemudian hal ini mencangkup juga fokus yang kuat terhadap pengembangan PSE orang dewasa dan refleksi, konsistensi Bapak Ibu, keteladanan, berlaku sama pada setiap orang atau anggota komunitas. Nah, ini tujuan PSE Bapak Ibu ya, sudah jelas ya. Di sini ada 5. Yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengolah emosi. Ini kaitannya dengan kesadaran diri, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif, kaitannya manajemen diri Bapak Ibu, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, oke, ini tadi sudah saya bahas juga. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita sering sering memunculkan pertanyaan Bapak Ibu. Sebetulnya gambaran realnya itu seperti apa sih? Kesadaran sosial itu perilakunya seperti apa? Kemudian pengelolaan diri itu perilakunya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kita akan coba nih Bapak Ibu. Kita akan coba bagaimana kita biasanya menggambarkan kompetensi sosial dan emosional dalam bahasa sehari-hari Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh silakan tulis di kolom chat ya. Kesadaran diri, kita mulai dari kesadaran diri. Itu ada mengenal diri, memahami emosi sendiri, tahu prinsip, memahami tubuh sendiri, mengenal kebiasaan baik dan buruknya. Terus ada apa lagi menurut Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Silakan. Mawas diri, ya betul Pak Supriyadi. Terus ada apa lagi Bapak Ibu? 1 menit ya, karena masih ada 5 bagian nih. Menurut Bapak Ibu ada apa saja? Nah ini Pak Supriyadi sudah mulai pengelolaan diri. Nah ini kalau pengelolaan diri nanti masuknya ke manajemen diri nih Pak. Ya. Sadar, oke, sadar dengan apa yang diyakini, lebih tepatnya seperti itu ya, sadar tentang keyakinan kelas, artinya sadar dengan apa yang diyakini. Kemudian memahami kelebihan dan kekurangan, oke, baik, semakin banyak nih Bapak Ibu. Iya, berempati, kesadaran diri, baik. Kita ke bagian kedua Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pada bagian manajemen diri, ya, selain pandai mengelola emosi, kelola pikiran, kelola perilaku, tindakan tidak cepat marah, ya, tidak cemasan, termotivasi, tidak mudah menyerah, dan bisa tahan stres, optimis, terus ada apa lagi Bapak Ibu, manajemen diri ini?
mengatur pola istirahat, itu sebetulnya manajemen diri Bapak Ibu ya. Itu manajemen diri. Izin sambil minum ya Bapak Ibu. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, luar biasa sekali, menarik sekali Bapak Ibu. Oke, nah di sini Bapak Ibu, kita next dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah lihat dari respon Bapak Ibu, banyak sekali yang mulai memahami ya spesifik terkait dengan perilaku dalam kesehari-harian ya terkait dengan 5 KSI ini. Oke. Kita lanjut dulu Bapak Ibu karena waktunya sudah berjalan cukup cepat ya tanpa disadari. Oke. Bapak Ibu, baik, saya akan putarkan satu video Bapak Ibu. Namun sebelum saya putarkan, silakan Bapak Ibu bisa relax terlebih dahulu. Oke. Baik, Bapak Ibu, silakan bisa. Oke. Jaringannya ada apa ini? Sebentar. Bapak Ibu, saya akan putarkan satu video. Mungkin Bapak Ibu sudah menonton video ini, tapi kita akan lakukan proses penonton ini dengan kegiatan mindful ya Bapak Ibu ya, dengan kegiatan mindfulness, dengan rasa ingin tahu saat sekarang juga, dengan rasa peduli dan welas asih. Jadi silakan posisikan diri Bapak Ibu senyaman mungkin duduknya, relax ya. Silakan boleh tarik napas panjang Bapak Ibu, kemudian keluarkan perlahan Bapak Ibu. Ya, silakan kembali tarik napas ya, keluarkan perlahan. Kita akan nonton sebuah video, silakan bisa fokus Bapak Ibu. Saya akan coba mulai. Izin saya matikan kameranya terlebih dahulu ya Bapak Ibu agar jaringan di sini lebih stabil. Kemudian perhatikan ya Bapak Ibu, nanti akan diminta untuk merefleksikan dari video ini. Siap Bapak Ibu? Jika siap boleh berikan respon jempolnya. Sudah mindfulness kah? Oke, sudah ya. Baik. Oke, Bapak Ibu. Apa nih yang Bapak Ibu dapatkan dari video yang baru saja Bapak Ibu tonton ya? Oke ya. KSE apa yang dimunculkan di dalam video Dewi ini Bapak Ibu? Boleh silakan tulis di kolom chat dan saya beri kesempatan untuk menyampaikan secara langsung. Silakan. Ada yang mau resenkah menyampaikan secara langsung? Boleh. Baik, siapa? Bu Neni, boleh. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Instruktur yang saya hormati, Bapak Ibu Fasil dan PP yang saya hormati, dan teman-teman PDP hebat yang saya hormati, izinkan saya memberikan refleksi terhadap video yang barusan diputar. Menurut saya di video tersebut menampilkan sosok anak yang masih SMP ya, masih belasan menuju anak dari yang remaja yang sudah memiliki kemampuan memanajemen diri yang baik. Dia melihat keadaan di sekelilingnya, di mana keluarga mereka itu utuh, ada ibu, ada bapak, tetapi dia harus mengalami keluarga yang broken ya Pak ya. Sepertinya saya lihat broken nih, antara ibu dan bapaknya terpisah, tetapi dia harus kuat, bisa mengelola dan manajemen diri agar kesedihannya itu tidak membuat semangat dia untuk meraih prestasi padam gitu. Ini dibuktikan ketika dia wisuda atau perpisahan, dia mendapatkan prestasi walaupun dalam wisudanya itu sendiri bapaknya berhalangan hadir karena masih berusaha keras mencari nafkah, tetapi dia berusaha mengendalikan diri dengan cara menangis dan lain sebagainya supaya emosi yang ada di dalam dia keluar gitu. Dan pada akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang yang hebat, bisa memanajemen diri, bisa membuktikan kepada orang-orang walaupun dia bukan berasal dari keluarga yang utuh,
tapi dia bisa menampilkan prestasi yang baik dan membanggakan. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Neni, luar biasa sekali ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, di kolom chat juga sangat luar biasa ya, ramai sekali di sini. KSE apa saja, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, ya. Baik Bapak Ibu, kalau ya sepakat ya, 5 KSE-nya ada, 5 KSE-nya ada yang ada di dalam Dewi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita cermati detail videonya itu sangat menarik Bapak Ibu. Bagaimana kemudian Dewi memiliki kesadaran diri bahwa dia adalah anak yang jauh dari orang tuanya ya, khususnya ibunya, karena bukan broken ya, tapi dia jadi TKW, kerja ke luar negeri, Bu Neni ya. Nah, jadi harus terpisah dengan orang tuanya ya, ibunya terutama. Nah, terus kemudian banyak sekali ya, kemudian kemampuan dia, manajemen diri dia gitu ya, untuk kemudian bisa menerima keadaan, itu kan bukan sesuatu yang mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira kenapa Dewi bisa seperti ini Bapak Ibu? Kira-kira orang dewasa di sekeliling Dewi ini seperti apa? Orang tuanya, kemudian pendidiknya, itu orang-orang yang seperti apa? Ada nggak yang mau memberikan pendapat Bapak Ibu? Boleh, silakan Pak Encang Zainal. Terima kasih Pak Instruktur. Mohon izin menjawab. Orang-orang di sekeliling Dewi adalah orang-orang dewasa yang penuh kasih sayang dan menjadi pembimbing yang mampu memahami keadaan anak dan mampu membangun keterampilan berelasi yang baik sehingga anak tersebut tumbuh dengan kompetensi sosial dan emosional yang matang. Mungkin itu Pak Instruktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya. Kita kasih aplaus buat Pak Ecang. Baik, kita kasih kesempatan satu lagi ya, karena sudah raise hand Ibu Oktaviana Dewi. Silakan Ibu. Baik, Bapak, terima kasih. Selamat sore, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, kenapa Dewi bisa memiliki 5 kompetensi sosial dan emosional yang seperti itu? Karena memang dia dikelilingi oleh orang-orang dewasa yang tentunya memiliki juga 5 kompetensi yang sama gitu. Jadi orang-orang tersebut memberikan teladan ya, memberikan contoh yang baik sehingga Dewi juga bisa mengikutinya. Karena notabene setiap anak itu pasti melihat apa yang ia contoh, apa yang ia lihat, melakukan apa yang ia lihat gitu. Jadi dia menirukan apa yang ia lihat. Karena memang di sekelilingnya orang-orang dewasa itu adalah orang-orang yang bisa menjadi teladan, orang-orang yang memiliki manajemen diri yang baik, kesadaran diri yang baik, kemudian juga bisa memberi contoh berketerampilan berelasi yang baik, kemudian bertanggung jawab, sehingga di kesehariannya Dewi juga bisa menerapkan itu semua gitu, karena mendapatkan contoh-contoh dan teladan yang baik dari orang-orang di sekelilingnya. Itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Oktaviana, luar biasa sekali ya. Kita kasih aplaus Bapak Ibu. Ya, sepakat sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, bagaimana kemudian Dewi bisa seperti itu, tentu tidak jauh juga dengan orang-orang sekeliling, orang-orang dewasa yang ada di sekeliling mereka, orang tuanya maupun Bapak Ibu gurunya. Bayangkan ketika tadi ya si Dewi bawa piala, kemudian orang tuanya datang terlambat, apa yang dia ucapkan? Yang dia ucapkan itu iMessage Bapak Ibu. Dia mengirim pesan, perasaan dia. Dia tidak kemudian marah itu tidak, tapi dia menyampaikan. Saya Dewi sebetulnya ingin ada ayah gitu ya, tapi dia tidak marah gitu Bapak Ibu. Itu kan sebuah kematangan yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana Dewi mengelola rindunya terhadap orang tuanya dengan cara memeluk boneka, itu sebetulnya bagian dari manajemen diri Bapak Ibu. Ya, manajemen diri, dia tahu caranya untuk menyampaikan perasaan itu, mengelola emosinya sampai
pada tahap pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian dia sudah merasa nyaman dengan kondisi itu, menerima keadaan, itu kan sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, oke, kita lanjut ke sini 2 menit, nanti yang bagian akhir itu akan kita fokuskan ke ini ya Bapak Ibu ya, ke apa namanya, penerapan pembelajaran PSE dalam sebentar. Nah, kita akan coba Bapak Ibu terkait dengan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu sudah sangat paham ya tentang dimensi, elemen dan subelemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita akan coba munculkan Bapak Ibu dan kita akan coba identifikasi Bapak Ibu. Identifikasi apa sih kaitannya antara dimensi, elemen dan subelemen dalam profil pelajar Pancasila dan KSE. Bapak Ibu, saya akan coba bacakan ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba bacakan misalnya gini, dimensinya yang pertama ya, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus elemennya itu akhlak pribadi 1.2. Kemudian subelemennya 1.2 merawat diri secara fisik, mental dan spiritual. Menurut Bapak Ibu itu KSE-nya apa Bapak Ibu? KSE-nya apa? Apakah kesadaran diri atau manajemen diri menurut Bapak Ibu? Ya. Saya munculkan ke sini lagi biar untuk mengingatkan. Apa Bapak Ibu? Merawat diri secara fisik, mental dan spiritual. Merawat diri. Merawat diri ini artinya apa? Mengarahnya kemana? Ke manajemen ya Bapak Ibu ya. Lebih ke manajemen ya, karena di sini ada kata merawat atau pengelolaan diri gitu ya. Nah, oke. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya memang di dalam dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila itu ada KSE yang kita dorong untuk dikembangkan atau tumbuhkan Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kita coba dimensi yang lain Bapak Ibu ya. Kita coba dimensi yang lain, berkebinekaan global. Misalnya komunikasi dan interaksi antar budaya 2.2 Bapak Ibu ya. Berkomunikasi antar budaya 2.2.1. Itu menurut Bapak Ibu apa KSE-nya Bapak Ibu? Keterampilan berelasi, Pak. Relasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita bedah satu-satu tidak akan selesai ya Bapak Ibu ya, sampai nanti Isa. Tapi ini saya ingin menjebatani Bapak Ibu, ingin menjebatani bahwasanya koneksinya itu ada di sini loh, konektornya itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi antara PSE dan profil pelajar Pancasila itu satu kesatuan, saling menguatkan Bapak Ibu. Kalau misalnya proyek ya, penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah Bapak Ibu ya, itu sudah mendorong ya terkait dengan dimensi yang akan dikembangkan sampai dengan subelemennya secara spesifik, itu akan mampu menumbuhkan KSE murid-murid kita Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian kita next ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah menangkap kata kunci itu. Nah, ini mindful Bapak Ibu ya. Ini tadi di awal juga sudah kita bahas tentang mindfulness ini agar dapat membantu anak untuk makin baik dalam mengelola dunia dalam diri mereka dan menguatkan pembelajaran. Maka langkah berikutnya yang paling nyata dalam pembelajaran sosial emosional adalah melatih atensi, fokus, memusatkan perhatian. Nah, tadi kita sudah tekankan juga ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perhatian secara sengaja sekarang ya, dan dilandasi rasa ingin tahu serta welas asih ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi saat Bapak Ibu menonton video, itu adalah upaya Bapak Ibu menghadirkan mindfulness, kesadaran penuh. Perhatian secara sengaja saat itu Bapak Ibu menonton dan ada rasa ingin tahu video ini bercerita tentang apa sih, dan rasa welas asih. Oke. Secara saintifik Bapak Ibu, latihan berkesadaran penuh yang konsisten dapat memperkuat koneksi sel-sel saraf neuron otak ya yang berhubungan dengan konsentrasi dan kesadaran. Kita oke. Nah, ini yang tadi saya jelaskan juga Bapak Ibu tentang mindfulness ya, kesadaran penuh. Pentingnya kita menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari sebagai pendidik. Karena apa?
bagaimana kita bisa menerapkan mindfulness dalam praktik pembelajaran kalau dalam keseharian kita tidak pernah menerapkan hal itu. Nah, apalagi mengajarkan, itu pentingnya kita berlatih untuk menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ini tiba-tiba ngeblank. Oke. Nah, ya. Kemudian kata kuncinya di sini Bapak Ibu, ketika kita akan menerapkan kegiatan mindfulness, pastikan kegiatan itu mengoneksikan antara tubuh atau indera, perasaan, dan pikiran, serta lingkungan Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah kita bahas mindfulness, kita akan fokus ke sini Bapak Ibu sebentar, ke apa namanya yang Bapak Ibu ini ya, ingin terapkan. Oke, ini 4 hal tadi ya Bapak Ibu ya, yang apa namanya dimensi pembelajaran sosial emosional, implementasinya. Nah di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati, poin pertamanya itu pada penekanan bagaimana PSE ini bisa apa namanya ajarkan ke orang-orang dewasa yang ada di sekeliling kita Bapak Ibu, atau yang ada di dalam ekosistem sekolah. Ya. Yang pertama menguatkan 5 KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian mengintegrasikan 5 KSE dalam praktik mengajar interaksi dan murid serta kurikulum akademik. Kemudian menciptakan iklim kelas budaya yang bijaksana di sekolah. Dan yang terakhir mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit. Bapak Ibu, ini masuk ke bagian yang 5 KSE ini saya paparkan secara sepintas saja ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, Bapak Ibu perhatikan terkait dengan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah Bapak Ibu, yang terbaru ini Bapak Ibu ya. Yang terbaru ini Bapak Ibu berdasarkan Perdirjen ya nomor 7.327 untuk kepala sekolah dan 7.328 untuk kompetensi pengawas sekolah Bapak Ibu. Di situ ada 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pada kompetensi kepribadian Bapak Ibu, seorang kepala sekolah itu harus memiliki kematangan emosional. Ya, di dalam apa namanya Perdirjen itu sudah dijelaskan secara spesifik. Nah, kematangan emosional ini ya kaitannya erat dengan KSE Bapak Ibu, termasuk kompetensi sosialnya Bapak Ibu. Sehingga tidak heran jika kemudian Bapak Ibu diproyeksikan menjadi calon kepala sekolah, karena harapannya Bapak Ibu memiliki kematangan sosial emosional yang lebih baik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau ini kuncinya di situ sih Bapak Ibu. Nah kita masuk ke sini Bapak Ibu, menjadi teladan ya PSE bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama menjadi teladan, kemudian belajar dan berkolaborasi. Ini menjadi tantangan. Kenapa Bapak Ibu? Menjadi teladan, mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam menerapkan kompetensi pola pikir sosial emosional di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga, mitra, komunitas sesama pendidik. Ini menjadi penting bagi kita Bapak Ibu untuk memberikan teladan bagaimana penerapan KSE dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sering sekali Bapak Ibu muncul pertanyaan hampir di setiap modul. Bapak Ibu selalu bertanya, bagaimana kita bisa mendorong rekan-rekan guru senior, sedangkan mereka cuek ya, karena merasa sudah senior. Nah, itu kan sebetulnya berkaitan dengan kompetensi keterampilan berelasi ya Bapak Ibu ya. Dan itu berkaitan juga dengan lingkar pengaruh Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi kemudian tantangan. Jangan sampai Bapak Ibu kita merespon hal itu dengan kemudian memutuskan untuk tidak berkomunikasi. Itu kan jadi tidak menjadi teladan ya Bapak Ibu ya. Kita perlu bagaimana melakukan pendekatan, berempati terhadap guru-guru senior yang kemudian justru mereka akan merasa bahwa loh ini anak muda kok sangat terbuka ya dengan orang-orang yang lebih tua gitu. Itu bisa Bapak Ibu menjadi jembatan. Terus kemudian belajar, pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan dan mengembangkan kompetensi sosial emosional mereka Bapak Ibu. Nah ini yang kemudian kita dorong untuk bisa
berkolaborasi menciptakan komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi dalam mengasah strategi, melatih, dan menguatkan KSE di seluruh sekolah. Bapak Ibu sudah punya Kombel nih. Nah, Kombel itu Bapak Ibu harapannya juga menjadi ruang belajar sekaligus menjadi tempat ruang berkolaborasi untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional bagi tenaga pendidik dan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya tentang pengajaran di kelas saja, metode, strategi, tapi Bapak Ibu bisa tekankan atau mendorong KSE ini menjadi sebuah topik yang kemudian bisa kita pelajari bersama untuk mewujudkan kolaborasi membangun KSE di ekosistem sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, ini dari hasil riset Bapak Ibu ya, PSE untuk orang dewasa harus menjadi bagian penting dari proses pemulihan pendidikan jangka panjang hingga masa mendatang. Penelitian ini memberikan konfirmasi bahwa mendukung PSE orang dewasa dalam komunitas sekolah akan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi orang muda untuk belajar dan berkembang. Jadi ini kenapa alasannya kemudian kita harus tekankan pada orang-orang dewasa dulu yang ada di sekolah. Kalau orang-orang dewasanya saja tidak memiliki KSE yang baik, bagaimana kita bisa memberikan teladan ke murid-murid kita, ya kan? Guru dengan guru berkelahi, berkompetisi sangat terlihat, itu akan menjadi contoh bagi murid-murid kita. Dan itu perlu kita awas Bapak Ibu, awas diri ya, jangan sampai hal itu kemudian menjadi teladan negatif bagi murid-murid kita. Kita perlu tanamkan. Ketika Bapak Ibu mengajarkan tentang manajemen diri, bagaimana Bapak Ibu bisa murid-murid itu bisa hadir tepat waktu, tidak terlambat. Itu dimulai dari diri kita Bapak Ibu. Masuk ke ruang kelas tidak terlambat. Itu bagian dari penerapan KSE manajemen diri Bapak Ibu. Ya, walaupun pasti akan diprotes sama murid. Pak, kok Bapak cepat sekali gitu? Karena saya merasakan ketika habis istirahat masuk itu diprotes. Loh, kenapa? Kan datang tepat waktu, kenapa kemudian diprotes? Iya Pak, itu yang lain kan ada waktu jeda gitu. Nah, yang penting tidak apa-apa, itu yang penting kita ajarkan dulu Bapak Ibu. Kalaupun seandainya itu memang harus dijeda, tidak masalah, tapi kita tunjukkan, berikan teladan bagi mereka tentang kemampuan manajemen diri gitu ya Bapak Ibu ya, disiplin gitu. Nah, terus kemudian, nah ini Bapak Ibu, hubungan alami antara orang dewasa di sekolah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pencapaian murid serta karakter dan kualitas sekolah tersebut dibandingkan dengan faktor lainnya. Dan ini Bapak Ibu yang sangat mencengangkan ya Bapak Ibu ya. Ini perlu kita garis bawahi. Penelusuran jejak prestasi akademik Bapak Ibu, 6% karena teknik pengajaran dan penyajian materi. Jadi strategi, metode yang kita siapkan itu Bapak Ibu terhadap prestasi akademik itu dampaknya hanya 6%. Kemudian 16% karena faktor yang tidak dapat dikontrol oleh sekolah. Misalnya mereka mengikuti kegiatan di luar jam sekolah, bimbel, atau kegiatan komunitas yang lainnya yang untuk meningkatkan prestasi akademik. Dan yang 78%-nya itu adalah kualitas interaksi antara manusia di sekolah. Bayangkan Bapak Ibu. Kualitas interaksinya Bapak Ibu yang justru mampu mendorong jejak prestasi akademik murid naik secara signifikan. 78%-nya Bapak Ibu, dampaknya itu. Kenapa? Karena interaksi positif ketika terbangun Bapak Ibu, itu akan membuat murid merasa aman dan nyaman. Ada ikatan dan saling percaya antara siswa dengan guru. Sehingga membuat mereka merasa tertarik, ada ketertarikan dengan apa yang kita ajarkan Bapak Ibu. Mereka terlibat. Ada rasa memiliki dalam pembelajaran yang dilakukan. Ini menjadi penting. Makanya kita perlu refleksi. Bagaimana kualitas interaksi kita dengan murid kita. Karena ternyata ini menjadi penunjang yang sangat signifikan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang jadi pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran ya, pembelajaran di dalam pembelajaran PSE ya, di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, melakukan pembukaan hangat, kemudian kegiatan inti yang melibatkan dan menantang murid, dan yang terakhir adalah penutupan yang optimis.
Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, mohon izin ya, karena sudah pukul 17 lebih, saya izin untuk kurang lebih 15 menit lagi ya, Bapak Ibu ya. Boleh ya, Bapak Ibu ya? Oke. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita mengintegrasikan PSE di dalam pembelajaran kita, pastikan ada 3 unsur ini. Yang pertama adalah pembukaan hangat, yang kedua adalah kegiatan inti yang melibatkan murid dan menantang murid. Untuk apa? Untuk belajar. Kemudian penutup yang optimistik. Pembukaan hangat, membangun kedekatan dan mengaitkan dengan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Ya, kita akan munculkan di sini penjelasannya atau spesifik kegiatannya ya. Pembukaan hangat, memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara. Kita bisa tanya perasaan kalian hari ini seperti apa. Itu sebetulnya ruang dialog, ruang percakapan Bapak Ibu untuk memberikan pembukaan yang hangat, mendengarkan secara
Bapak suaranya hilang. Suaranya hilang. Mohon maaf Pak Instruktur, suaranya hilang. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, apakah masih ada di room ini, Bapak Ibu? Oh, Masih, Pak. Ada, Pak. Masih, Pak. tiba-tiba terputus ya. Oke, baik Bapak Ibu, di sesi akhir ini sebetulnya, oke ya, tadi saya kaget kok tiba-tiba terputus gitu ya. Saya kira diakhiri sama admin, terus saya coba masuk lagi lewat LMS, ternyata masih bisa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu izin menyelesaikan kegiatan akhir kita ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya kegiatan akhir tadi saya ingin Bapak Ibu mengucapkan terima kasih ya terhadap orang-orang yang terkasih, karena saya tahu Bapak Ibu bahwasanya pendidikan guru penggerak ini bukan sesuatu yang sangat mudah. Tentu sejauh ini Bapak Ibu sudah sangat berkorban ya, baik secara waktu, tenaga, pikiran, dan saya yakin tidak jarang juga Bapak Ibu berkelahi gitu ya dengan pasangan gitu ya, harus menyelesaikan tugas dan sebagainya gitu. Tapi oke, kita skip sesi itu Bapak Ibu. Sebetulnya bagian itu juga penting untuk bisa kita merilis ya perasaan itu, yang kemudian akan mendorong kita menjadi lebih refresh gitu ya, pikiran kita, mengelola stres kita gitu. Bapak Ibu izin untuk memberikan tautan refleksi. Bapak Ibu silakan boleh minta tolong ditulis refleksinya Bapak Ibu, proses belajar kita hari ini. Dan yang kedua, saya kirim tautan materinya ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah pukul 17.15, saya juga harus komitmen dengan apa yang saya sampaikan. Oke, sebentar Bapak Ibu. Silakan boleh minta tolong untuk bisa kirim refleksinya terlebih dahulu, dan ini modulnya Bapak Ibu ya, modulnya silakan saya unggah. Nah, Bapak Ibu, untuk mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa selesai, Bapak Ibu. Mohon maaf dari saya ya. Sekian. Selamat beristirahat, melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.